Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Yang pertama kali kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada para asatidah dari para asatid ya, dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Fat Pengging yang sudah mau bersilaturahim, berziarah di kantor ya, di kantor kami di Aliansi Nasional Anti Syiah ya, ANNAS Jawa Tengah dan juga kantor GBN ya, Gerakan Bela Negara untuk DPD Surakarta ya, atau Dewan Pimpinan Daerah Surakarta atau biasanya Solo Raya ya. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz Zakaria, Ustadz Nuha dan yang lain, Nasuha ya, Ustadz Nasuha dan juga asatid yang lainnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan ya barokah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Dari Ustaz Zakaria mengatakan 55 menit itu kelamaan itu. Ya. Jadi kami berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat At-Taubah ya. Dalam surat At-Taubah ayat 122 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Kata Allah, tidaklah sepatutnya orang-orang beriman itu semuanya berangkat ke medan jihad. Mengapa tidak tinggal sekelompok kecil ya, sekelompok kecil dari ya ta'ifatum minhum kan ya, firqatum minhum kan ya, ta'ifatun ya, kenapa tidak tinggal satu firqah ya, di antara mereka yang dari satu firqah ini ta'ifahnya satu kelompok kecilnya kemudian berangkat ke medan ilmu kan itu, ke liyatafaqahu fiddin, dalam rangka untuk bertafakuh dalam urusan din ya, yang tujuannya kata Allah agar nanti mereka memberikan indar, memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepada kaumnya. Mudah-mudahan dengan peringatan yang mereka berikan, kaumnya mendapatkan peringatan tersebut. Ikhwan fillah arhasankumullah ya, para ulama ketika menafsirkan ayat ini nanti bisa kita baca dalam kitab Al-Faqih ya, Al-Faqih wal Mutafaqih ya, di mana ada seorang penulis kitab ini, Imam Khattab Al-Baghdadi ya. Beliau ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan kata beliau, fahafidallahu ya faharasallahu baydatal mu'minina bil mujahidin wa hafidha syari'atal iman bil muta'allimin. Ini jadi Imam Khattab Al-Baghdadi ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 122 ya, 122 ini beliau mengatakan faharasallahu baydatal mu'minina bil mujahidin wa hafidha syari'atal iman bil muta'allimin. Waalaikumsalam. Wah ini nih kenal ya.
Jadi kata Imam Khatib ya, bukan Imam Khatib, Imam Khatib Al-Baghdadi, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ya. Beliau mengatakan ayat ini, kata beliau, mengandung dua makna besar ya. Yang pertama adalah apa? Faharasallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ya, harasa ya. Baydatal mu'minin. Baydah ini adalah negerinya, batasan negerinya orang-orang mukmin. Baydah itu kalau saya baca dalam terjemahannya itu, Baydah ini adalah batas-batas wilayah negeri orang-orang mukminin bil mujahidin, kata Allah, kata beliau, dengan keberadaan para mujahidin. Wa hafidha syariatal iman, dan kemudian Allah akan menjaga syariat iman. Syariat Islam ini, syariat iman ini bil muta'allimin, dengan keberadaan para muta'allimin, yaitu orang-orang yang senantiasa bertafakuh fiddin tadi ini, bertolabul ilmi. Makanya kan falaula nafaro, kan itu kan, min kulli firqatin minhum ta'ifatun lihat afaqahu fiddin. Nah ini maknanya kata beliau adalah berarti Allah menjaga syariat iman itu dengan keberadaannya para muta'allimin. Makanya kata Imam Khatib Al-Baghdadi, jadi posisi kita ini sebagai orang yang beriman ini, imma, kata beliau, antakuna minal mujahidin. Ya. Apakah Anda berada di posisi yang pertama? Ya. Anda bergabung dengan sufuful mujahidin, ya, untuk menjaga batas-batas wilayah negeri orang-orang beriman ini, ya. Atau kata beliau, wa imma antakuna minal muta'allimin, atau Anda tidak bergabung di saf yang kedua, yang pertama, tapi Anda bergabung di saf yang kedua, yaitu safnya siapa? Al-muta'allimun, mereka yang bertafakuh, bertolabul ilmi syar'i, yang tugasnya adalah apa? Nanti kalau dia pulang, selesai dia dari menuntut ilmu, maka tugas dia adalah hafidh syariat al-iman, ya, menjadi penjaga syariat iman itu dari berbagai macam kerusakan-kerusakan, dari berbagai macam subhat-subhat yang dimunculkan oleh musuh-musuh. Ini tugasnya, ya. Atau kata beliau, kedua-duanya, ya. Anda minal mujahidin dan juga minal apa? Muta'allimin. Dan ini tentunya berat, ya, kecuali orang-orang yang memang Allah anugerahkan kepada mereka kenikmatan yang sangat besar, ya, bisa di dua posisi ini, ya. Salah satunya dulu mungkin kalau di kalangan ulama-ulama kontemporer itu adalah Dr. Abdullah Azzam, gitu kan, ya. Ini ulama yang mengambil dua peran ini, ya. Beliau berada di medan jihad, sekaligus beliau adalah apa? Thalibul ilmi syar'i. Masya Allah, kan. Jadi kalau antum baca sejarahnya Dr. Abdullah Azzam ini menarik, kan, itu kan. Makanya sampai hari ini para pengamat terorisme barat itu sangat menghormati Dr. Abdullah Azzam, ya. Kenapa? Karena kata beliau, Dr. Abdullah Azzam ini memang sosok mujahid yang memang kredibel, sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran itu. Mujahid ya alim, ya, mujahid alim, ya. Gambaran kontemporer kata beliau itu ada pada dirinya Dr. Abdullah Azzam. Dan beliau bukan ulama kaleng-kaleng, kan. Beliau menyelesaikan doktor dalam bidang usul fiqh itu, ya, dalam bidang usul fiqh itu di Al-Azhar, dan itu anbudin, kan, dari jarak jauh itu, kan. Beliau di Afghanistan, kuliahnya di Al-Azhar, ya. Bayangkan itu. Dan beliau nggak pernah ketemu sama dosen-dosennya itu. Jadi cuman antorikoti Wesel pos saja itu. Jadi beliau ngirim, jadi surat itu dikirim lewat pos, gitu, ya. Jadi materi pelajaran sampai nanti ujian-ujiannya itu dikirim via pos oleh Al-Azhar, nanti sama Dr. Abdul Azim dijawab. Termasuk ketika beliau menulis disertasinya beliau itu Masya Allah, ya, tebal itu, ya, sekitar 600-an halaman itu tentang usul fikih. Itu ada nanti bisa di-download di internet, ada itu. Ini luar biasa, ya.
Dan waktu itu menariknya, beliau pernah ditelepon ya, kalau dalam sejarahnya itu beliau dikontak oleh teman-teman beliau yang berada di Mesir, yang menyampaikan kepada beliau apa, ente nggak lulus azam gitu kan ya, ente nggak lulus. Kenapa? Gimana mau lulus? Nggak pernah masuk kelas ya kan, nggak pernah masuk kelas, nggak pernah ketemu dosennya gitu kan ya. Tapi beliau mengatakan ya sudah, kalau nggak lulus alhamdulillah kan. Tapi masya Allah, kemudian Abdullah Azam ini kalau nggak salah dalam saya baca itu beliau bermimpi dia. Jadi mimpi itu beliau ya lulus gitu kan. Dan masya Allah ya, ternyata Allah berikan kemudahan kepada beliau dan beliau lulus dengan peringkat summa komlut ya. Summa komlut itu kan istilahnya di atas komlut itu kan ya. Nah ini menunjukkan bagaimana Dr. Abdullah Azam ini masya Allah ya, menggabungkan dua posisi ini. Posisi sebagai mujahid, bahkan amir ya, amirul mujahidin ya di Afghanistan kan ya. Beliau berhasil menggabungkan, menyatukan praksi-praksi jihad yang awalnya banyak terjadi khilafat ya, antara Rasulullah Sayyab, Burdud Gulbuddin Rabbani kan itu kan ya. Dan banyak waktu itu praksi-praksi jihad di Afghanistan yang waktu itu memiliki perbedaan-perbedaan visi ya, yang akhirnya terjadilah ikhtilaf di kalangan para paksi-paksi jihad, dan itu disatukan oleh Dr. Abdullah Azam yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Taliban itu kan gitu. Nah, ini kan luar biasa kehebatan Dr. Abdullah Azam ini. Dan itu nanti juga kalau saya baca sejarahnya, ini juga berangkat dari karakter beliau sebagai penduduk negeri Syam. Jadi masya Allah ya, jadi memang Ahlus Syam itu memang masya Allah ya, itu orang yang memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Jadi para ulama mengatakan orang Afghanistan ini kan orang keras ya, karena memang sesuai dengan kultur kan. Kultur Afghanistan itu kan kultur padang pasir, pegunungan Tora Bora ya. Anda kok pernah lihat di YouTube itu, Syekh Abdullah Azam itu pernah menjalan dari Syekh Usama bin Laden itu ya, itu pernah ngitari, jalani menelusuri pegunungan Tora Bora itu satu hari itu nggak lewat itu kan. Itu saking panjangnya pegunungan Tora Bora itu ya. Nah, itu pegunungan terpanjang di Afghanistan. Dan itu sesuai dengan kulturnya kan, ini keras dan sebagainya. Tapi masya Allah gitu kan, disatukan oleh seorang ulama besar mujahid namanya Dr. Abdullah Azam yang berasal dari Palestina kan itu. Beliau hijrah dari Palestina dan ini diakui. Jadi penduduk Syam ini memang orang yang memiliki hati yang sangat hati yang lembut ya, yang artinya dengan kelembutan hatinya itu dia kemudian bisa merangkul ya, menyatukan ya paksi-paksi jihad, dan akhirnya beliau dikenal sebagai diangkat sebagai komandan ya. Bayangkan kan, hanya beliau kan bukan orang asli orang Afghanistan gitu kan ya, tapi kemudian diakui oleh para komandan-komandan jihad lokal waktu itu ya, Afghanistan ini. Syekh Abdullah Azam diangkat sebagai amir mereka, sebagai pemimpin mereka. Dan tentunya ini beliau menggabungkan antara ilmu dan akhlak Syam ya, penduduk Syam yang memang dari sononya Allah sudah berikan keberkahan kepada negeri Syam dan penduduk Syam. Lah makanya sebab itu ikhlaskumullah. Tapi kan tidak banyak orang yang bisa seperti Dr. Abdullah Azam ini yang menggabungkan dua posisi ini, masya Allah, rahim Allah Ta'ala kan gitu kan ya. Sampai kemudian Allah mentakdirkan beliau syahid ketika akan berangkat sholat Jumat ya. Kemudian beliau melewati jembatan bersama anaknya ya, yang jembatan itu ternyata sudah dipasang bom oleh musuh-musuh Islam, yang akhirnya bom itu meledak dan menghancurkan mobilnya. Tapi masya Allah ya, Dr. Abdullah Azam dalam satu tulisan tersebut tidak ada satupun yang terbakar dari tubuh beliau ya. Nah, ini salah satu yang Allah mudah-mudahan berikan karomah kepada Dr. Abdullah Azam. Jadi oleh sebab itu Waalaikumsalam, saya ingin menyampaikan bahwa ya kita nggak mungkin nih ya, walaupun kata Syekh Khatib Al-Baghdadi yang ideal itu ya memang harus ini ya, mu'alim ya mu'alim artinya alim ya, juga mujahid, dan ini yang ideal kan itu kan ya. Tapi tentunya kata beliau nggak mungkin, maka posisi Anda tidak boleh lepas dari dua ini. Oh, ya.
Jadi kata beliau, posisi kita ini sebagai seorang muslim tidak boleh lepas dari dua posisi ini. Imma, apa Anda bergabung sebagai dalam sufuful mujahidin yang berada di batas-batas wilayah umat Islam yang kemudian setiap harinya mereka melakukan ribat. Dan Masya Allah ya, ribat ini luar biasa. Saya ketemu dengan, ketika saya berada di Suriah tahun 2013 sebagai sebagai relawan kemanusiaan waktu itu di Suriah, dan kita ketemu ya dengan kafilah mujahidin ini ya, dari Maroko, dari Libya ya, dari Afghanistan ya, dari Irak ya, itu berkumpul ya. Paksi-paksi jihad itu berada di negeri Syam ini yang jumlahnya mungkin ratusan ya. Dan Masya Allah, ketika kita tanya, apa kerja kalian? Kerja rutin kalian itu apa? Mereka bilang apa? Nahnu murabit yaumiyan. Kerja mereka apa? Riba, tiap hari riba dari dulu. Mundu samaniat. Jadi sejak tahun 80-an kerjanya apa? Jaga di pinggir batas riba terus. Dan lu bayangkan, Masya Allah, mungkin kita gak akan kuat ya. Mereka ini tugas mereka setiap hari adalah apa? Murabit ya, ribat. Yang dengan keberadaan mereka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan sampai hari ini Baidatul Mukminin, negeri-negeri orang mukmin ini masih menjadi bagian dari kaum muslimin. Ya, kalau Allah nggak takdirkan di sana ada para murabit yang berjihad di Afghanistan, demi Allah itu ya, itu bumi Afghanistan sudah nggak ada, sudah tidak lagi menjadi bagian dari di Irak, di Yaman, termasuk hari ini di Palestina ya. Kalau tidak ada setiap harinya mujahidin yang ribat menjaga Masjidil Aqsa 24 jam mereka dari para ummahat ya kan, dari para ibu-ibu, para nenek-nenek, kakek-kakek jaga. Dan itu dalam rangka untuk menjaga apa? Eksistensi negerinya orang-orang mukmin, termasuk di negeri kita ini. Ya. Jadi kalau negeri kita hari ini tidak ada kaum muslimin yang menjadi penjaga negeri ini, ya itu sudah sejak lama itu Barat, orang-orang kafir itu ingin merampas dan merampok kekayaan kita itu. Hanya saja sekarang mereka masih perhitungan dengan Indonesia. Kenapa? Mereka tahu Islam Indonesia itu bukan Islam sembarangan. Mereka mengalir darah perjuangan yang dulu Belanda 350 tahun aja itu berhasil mereka usir dari negeri ini. Jadi sebenarnya negeri ini tuh dipandang mulia di luar itu kenapa? Karena masih ada apa? Islam. Coba kalau nggak di Islam, kayak di Papua, sudah itu dipandang apa? Sebelah mata saja bagi mereka. Makanya di Indonesia itu sebenarnya aset terbesar negeri ini siapa? Orang-orang beriman. Yang melalui perantara mereka inilah kata Allah dalam surat Al-A'raf itu apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jadi yang menjadikan negeri ini kemudian Allah berikan negeri ini makmur, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya gemah, ripah, Lojinawi itu karena penduduknya dulu itu amanu wattaqau. Ya. Jadi menarik dalam kajian barat itu. Saya baca dalam buku beberapa penulis itu, biasanya sebuah penjajah itu kalau dia keluar dari negeri yang dia jajah, maka apa? Agama yang berkembang itu pasti agama penjajah. Ya. Itu sudah di Eropa, di Afrika, ketika mereka dijajah oleh Kristen, maka sekarang yang paling besar agama berkembang di sana apa? Kristen. Di Eropa juga demikian. Tapi menarik, ketika di Asia Barat itu, Nusantara itu terutama di Indonesia ya, 350 tahun loh. Jawa itu dikangkangi oleh Belanda ya. Bahkan saya baca itu lebih dari 350 tahun. Ya. Hampir 400 tahun itu. Ya. Penjajah kafir itu ngangkangi bumi Jawa ini.
dengan membawa tiga misi itu, ya, gospel, glory dan gospel, salah satunya penyebaran, misi penyebaran Kristen. Tapi menarik, ketika Belanda kemudian hengkang dari negeri ini, agama yang kuat itu bukan Kristen. Artinya apa? Diakui oleh Barat dalam misi penyebaran Kristen. Belanda itu gagal total di Indonesia. Kenapa? Ketika mereka keluar, 90% penduduk Jawa itu apa? Islam. Ini apa yang terjadi? Ini menunjukkan berarti waktu itu ulama kita tuh sangat militan. Meskipun itu berhadapan dengan penjajah Belanda yang kafir, membawa misi Zending, penyebaran Kristen apa? Tapi dakwah untuk memahamkan umat kepada Islam itu tidak berhenti, terus berjalan. Dan itu selama 4 abad, 400 tahun. Dan akhirnya apa? Belanda hilang, Islam menjadi agama mayoritas di negeri ini. Artinya apa? Belanda gagal. Itu berarti apa? Para ulama-ulama kita dulu tuh, Masya Allah, itu berarti keberanian mereka, perjuangan mereka untuk menjaga negeri ini dan agamanya. Walaupun saya yakin ribuan mereka terbunuh itu, walaupun mungkin banyak namanya yang tidak tertulis oleh sejarah, saya yakin itu. Saya yakin itu ribuan ulama-ulama kita di Jawa dan di luar Jawa itu yang tidak tertulis oleh sejarah, yang dibunuh oleh Belanda 400 tahun loh, ya, di bawah moncong senjata semuanya. Lah maka oleh sebab itu nah ini yang tentunya menjadi penting ya bagi kita sebenarnya, bahwa ya kalau kita lihat ulama-ulama kita terdahulu, saya kadang-kadang mengatakan ya, saya belum berbuat apa-apa untuk Islam gitu loh, demi Allah, ya. Belum ada mungkin apalagi dibandingkan dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, kita belum berbuat apa-apa untuk Islam itu, ya. Lalu sebab itu maka jangan pernah sekali-kali kita kemudian apa? Mengatakan Islam itu berjasa pada saya, naudzubillah min dzalik, ya. Kenapa? Karena justru ya Islamlah yang telah menjadikan kita apa? Hari ini mulia. Kalau nggak ada Islam, apa yang akan kita banggakan? Nggak ada, ya. Lah maka oleh sebab itu kita nggak mungkin ya mengambil posisi ini, karena hari ini memang negara kita bukan menjadi ardur ribat kan itu ya. Kalau hari ini kita mau masuk di dunia ini ya, kita harus hijrah dulu kan itu kan ya, ke negeri yang memang hari ini menjadi apa? Ardur ribat. Salah satunya adalah negeri Syam. Lah sekarang posisi kita paling tidak di sini nih, ya. Posisi di yang kedua ya, antakuna minal muta'allim. Lah posisi kita sekarang di sini ya. Kita hari ini bertolabul ilmi ya, dan majal lapangan daripada tolabul ilmi dalam ilmu syar'i itu sangat luas sekali ya. Dan hari ini alhamdulillah teman-teman para asatid yang berada di Al-Fat ya, ini konsentrasinya di Al-Qur'anul Karim ya, dan ini kami sangat bersyukur kepada Allah ya, di daerah Pengging ya, yang sebenarnya bekas kerajaan Islam itu ya, Joko Tingkir ya. Joko Tingkir. Nah ini Masya Allah ya, walaupun kalau saya lihat distorsi terhadap sejarah Joko Tingkir ini luar biasa ya. Kalau antum lihat film YouTube-nya Joko Tingkir itu kan isinya penuh ilmu sihir semua itu kan ya. Yang saya sangat yakin itu tidak pernah terjadi pada Joko Tingkir gitu loh ya. Tapi dengan kita melihat itu seakan-akan dulu kiai kita tuh hebatnya ilmu sihir tok gitu loh ya. Jadi kalau antum kan coba antum lihat dari kisahnya Wali Songo itu kan yang ditunjukkan kan ilmu mandraguna ya. Jadi saya khawatir yang tertanam pada anak-anak generasi kita itu apa? Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu cuman pinter sihir tok gitu kan ya. Naudzubillah min dzalik. Lah ini padahal enggak, itu jelas
batal gitu kan ya. Lah makanya oleh sebab itu saya berharap dengan keberadaan teman-teman di Al-Fat ya, ada di Pengging ini, bagaimana bisa mengembalikan peradaban kerajaan Islam di Pengging gitu, kan itu kan ya, yang hari ini sudah masuk dalam wilayah Boyolali, yang antum tahu bagaimana ya, Boyolali, jauhnya Boyolali itu seperti apa kan itu kan ya, antum sudah bisa merasakan lah ya, yang hari ini menjadi salah satu tempat lah ya, basis bagi kekuatan ya kiri ya, dan itu langsung kita dapat informasi langsung dari intelijen dari Angkatan Darat yang mereka terus memantau ya perkembangan komunisme di Solo Raya. Itu memang tempat perkumpulannya ya, dekat antum itu dekat antum itu.